Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayat. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama dan utama mari kita senantiasa menambahkan syukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat dan karunia-Nya, atas umur dan iman yang masih ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah melanggengkan iman kita hingga di akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita istiqamah menapaki jalan yang telah beliau wariskan, dan kemudian kita mendapati syafaatnya kelak di yaumil akhir. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hidup kita sebagai manusia kita tidak asing dengan jual beli, kita tidak asing dengan investasi. Bahkan hari-hari ini istilah investasi sangat dekat dengan dunia kita, apalagi di situasi ekonomi yang sedang naik dan turun. Mungkin beberapa waktu yang lalu harga saham naik atau sebaliknya turun, situasi ekonomi yang berubah, maka jual beli, perniagaan, investasi adalah hal yang dekat dengan diri kita. Investasi, jual beli, berniaga, kita mungkin bisa untung, kita bisa rugi. Ada perniagaan yang tiba-tiba beruntung atau sebaliknya, membeli saham tiba-tiba harganya jatuh. Hal yang biasa-biasa saja, hal yang normal saja, investasi yang beruntung maupun yang merugi. Namun ada satu hal, perniagaan yang tidak pernah merugi, yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 29 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidhum min fadlihi innahu ghafurur syakur. Al-ayat. Di dua ayat ini Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Hadirin rahimakumullah, ada 3 hal yang disebutkan di ayat ini yang Allah janjikan sebagai perdagangan, perniagaan, investasi yang tidak pernah merugi. Tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak merugi. Yang pertama adalah alladzina yatluna kitaballah. Yang pertama adalah yaitu orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah.
Di dalam tafsir Al-Bahrul Muhit disebutkan bahwa makna dari yatluna kitabullah adalah mereka yang senantiasa melanggengkan membaca Al-Quran, mengikuti isi Al-Quran, sekaligus mengamalkan maksud dan kandungan dari Al-Quran. Hadirin Allah, kunci pertama pernikahan yang tidak merugi ini terkait dengan Al-Quran. Satu huruf dari Al-Quran yang kita baca, dia setara dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan oleh Allah akan dibalas dengan 10 kali lipat. Di sisi lain, Rasulullah pun bercerita dalam suatu hadis bahwa Al-Quran ini kelak akan menjadi cahaya bagi kita di dunia serta simpanan di akhirat. Di sisi lain, Rasul pun menyindir orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, Nabi memberikan perumpamaan buat orang yang tidak gemar membaca Al-Quran ini sebagaimana rumah yang rusak, yang tidak layak dihuni. Maka kalau kita mengibaratkan diri kita sebagai rumah, tentu kita ingin rumah kita rumah yang terang benderang, rumah yang ramai, rumah yang penuh kebahagiaan. Bukan rumah yang rusak, bukan rumah yang kosong, bukan rumah yang sepi. Maka kunci pertama adalah yatluna kitabullah, membaca ayat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kunci yang kedua adalah wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Salat bagi kita adalah suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Ia sebagai rukun Islam, sebagai tonggak pilar keimanan kita. Di suatu hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatun. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya awal-awal dari yang dihisab dari seorang hamba di hari akhir adalah salatnya. Barang siapa baik salatnya, maka ia akan berbahagia dan beruntung. Namun sebaliknya, barang siapa rusak salatnya, maka dia akan celaka dan merugi. Dari hadis ini kita lihat bahwa salat menduduki hal yang sangat utama buat kita. Amal pertama yang dihisab. Maka tatkala kita kelak dibangkitkan di yaumul akhir dan kita dihisab, kita perlu bercermin bagaimana salat kita. Apakah kita akan termasuk orang yang bahagia dengan salat kita atau sebaliknya? Kemudian yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, kunci ketiga mengenai perniagaan yang tidak pernah merugi ini adalah yaitu wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu orang-orang yang menginfakkan, menafkahkan sebagian dari yang kami rezekikan kepada mereka sirran wa alaniyah, secara diam-diam, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Di beberapa tafsir disebutkan, yang disebutkan sebagai menafkahkan atau berinfak sir yang diam-diam ini adalah infak sunnah, sementara yang terang-terangan adalah kewajiban atau infak yang bersifat wajib. Hadirin Allah menjanjikan bahwa tidak akan merugi dan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bahkan kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan memusnahkan riba serta menyuburkan sedekah. Di hadis yang lain Rasul berkata, ittaqun nar walau bisyikki tamrah.
hendaklah kalian bertakwa, takut kepada neraka walaupun dengan sepotong kurma. Maka yang ketiga ini adalah bagaimana kita menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah 3 pilar agar kita mendapati perniagaan yang tidak pernah merugi. Yang pertama adalah kita membaca ayat Allah, yang kedua menjaga sholat kita, dan yang ketiga adalah kita menafkahkan harta yang Allah berikan kepada kita, baik diam-diam, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dan kita belum lepas sebulan dari momentum Ramadan. Kita belum lepas dari 4 minggu dari Ramadan, di mana saat Ramadan kita semua telah berlatih dengan sekuat tenaga, menambah tilawah kita, menambah membaca Al-Quran kita, tadarus kita. Kita pun menambah sholat kita, berdiri di waktu malam dengan tarawih kita. Kita pun mengeluarkan harta kita bersedekah dengan luar biasa di bulan Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian selepas Ramadan ini kita terlepas dari kebaikan amal soleh yang merupakan 3 pilar perniagaan yang tidak pernah merugi ini. Mudah-mudahan kita dapat menjaga amal soleh kita, khususnya yang sudah kita latih di bulan Ramadan kita, karena Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik amal adalah adwamuha wa intalla, sebaik-baik amal yang terus menerus meskipun sedikit. Mudah-mudahan kita semua dapat menjaga diri kita dan amal kita istiqomah menjalani yang sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan kelak di yaumul akhir kita mendapat janji Allah perniagaan yang tidak pernah merugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi bir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Wa ya hadirul usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa aslih dzata bainahum wansurhum 'ala a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin fa innahum mazlumun. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata 'ala qulubihim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.